sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis bersama saya Lukman Tara, dan tentunya saat ini saya ditemani oleh Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Yang hadir di studio ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, ya, hari ini kita hadirkan apa Coach untuk pendengar Pro 3 RRI dimanapun berada ini Coach? Iya, hari ini yang saya angkat adalah bagaimana seorang profesional spesialis ya. Jadi udah punya profesi, udah punya identitas yang kuat, tapi masih ingin membuat usaha yang membantu orang banyak. Ya, dan ini saya undang nanti akan sharing bagaimana pengalamannya dan kenapa memutuskan untuk memiliki usaha ya yang tadinya sampingan, tapi mungkin sekarang menjadi usaha yang menjanjikan. Ya. Ini ada Pak John Alan. Pak John Alan ya, pemilik usaha nasi uduk Bu Sumi dan interior design. Pak John, selamat malam Pak John. Selamat malam Mas Lukman, selamat datang, selamat malam pendengar RRI Pro 3 ya. Selamat malam Coach Getty. Malam Pak John, apa kabar? Luar biasa. Pak Alan tadi katanya untuk nasi uduk Bu Sumi itu jadi usaha alternatif. Memang sebelumnya apa Pak Alan? Baik, Mas Lukman, terima kasih. Sebelumnya memang saya sebagai seorang interior design konsultan sekaligus kontraktornya. Jadi fokus kami di pekerjaan jasa interior serta pembuatan furniture. Nah, memang akhirnya kita secara kebetulan sih kita mulai usaha nasi uduk ini. Memang awalnya karena memang lokasi kita juga dekatnya di pusat perbelanjaan zaman itu di Mangga 2 ya. Sebenarnya semua awalnya tidak sengaja karena memang saya punya awalnya kita berkolaborasi ya. Kita ingin membantu sahabat ya, terus terang dari situ awal mula kita bangun usaha ini. Kira-kira gitu Mas Lukman. Artinya sahabat ini memang usaha kuliner gitu Pak Alan? Ya, benar. Seiring berjalannya waktu, akhirnya memang kita sudah waktunya masing-masing kan sahabat saya juga melanjutkan usahanya secara sesuai dengan targetnya mereka. Akhirnya kita juga mencoba untuk mandiri juga ya. Akhirnya kita rebranding F&B ini, nasi uduk. Karena kan kalau lihat dari latar belakang interior design terus ujuk-ujuk langsung ke kuliner gitu ya Pak John ya, latar belakangan. Tapi memang tadi yang disampaikan Coach Getty betul ya, dimana sebenarnya jadi alternatif akhirnya juga menjanjikan gitu. Dari tahun berapa sih untuk nasi uduk Bu Sumi ini? Kalau saya mulai ini kurang lebih udah 20 tahun Pak. Kurang lebih Pak, berarti lebih kurangnya 2007, hampir 20 tahun Pak, kurang lebih Pak. Coach, ini gimana Coach? Mungkin juga jadi inspiratif ya untuk pendengar lain ya, ketika memang jadi usaha sampingan tapi akhirnya juga bisa menjanjikan Coach. Ya, ada yang pernah bertanya sama saya, Coach, bagaimana cara saya memulai sebuah bisnis gitu ya. Artinya kalau kita mau memulai sebuah bisnis, kita harus tahu tujuan besar kita dalam membangun atau membuat bisnis itu apa. Nah, Pak John Alan ini memiliki keinginan untuk banyak bantu orang di sekitarnya dan juga menggunakan sumber daya yang dia punya dan juga peluang usaha yang menjanjikan yang pada saat itu bisa dia jalankan untuk cita-citanya terwujud Bang Lukman. Sehingga nasi uduk Bu Sumi ini sudah 20 tahun gitu ya jalannya, dan sampai saat ini tetap tumbuh. Berarti ini bisnis bukan bisnis sampingan lagi. Ini bisnis sudah banyak membantu orang-orang di sekitarnya dan juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar tempat usaha ini untuk mendapatkan makanan yang berkualitas dan juga harga yang bersaing. Pak Alan, ini kan tadi konsep awalnya membantu gitu ya Pak Alan ya, membantu kawan. Tapi
terbersih tidak akan sejauh ini usahanya? Jujur awal itu hanya niat tujuan yang paling mendasar ya. Kita sebagai sesama ciptaan yang maha kuasa, kita harus saling support, saling bantu. Ya hanya berpikir ya sudah kita bantu. Tapi ya puji syukur akhirnya dari niat baik, ketulusan itu membuahkan hasil yang boleh dikatakan kita bisa mempekerjakan juga cukup banyak orang-orang, juga para supplier, para warga sekitar, itu kan kurang lebihnya Mas Lukman. Kemudian yang paling ini juga yang pasti kita juga membantu orang-orang di pelanggan-pelanggan yang memang berdomisili di sekitar sana untuk mencari makan yang waktu itu tuh boleh dikatakan sebelum COVID ya. Jauh sebelum COVID, berarti kan peminatnya orang tuh masih seneng kuliner di malam hari, kira-kira gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Baik. Pak Alan, Coach Getty, kita undang pendengar ya yang bergabung ya. Pendengar, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam, Bu Ria. Selamat malam, Bung Lukman Tara yang ganteng malam ini, luar biasa gantengnya, pakainya sehat selalu ya Bang Lukman ya. Amin, silakan. Bang Lukman Tara didampingi dengan batik ini, batik apa Mr. Coach Margetti? Iya, ini Batiknya batik dari Malang ini Bu, jaket bomber. Oh iya, ya bagus lah punya. Batik seluruh Nusantara bagus sekali. Yes. Sugeti. Apalagi batik Papua. Evaluasinya ya. Nantilah kalau kita. Selamat malam juga, salam kenal juga. Ini buat narasumber Bapak John Alan ya, benar ya? Yes. Ya. Dan interiornya ya desainnya luar biasa, bagus sekali. Kalau salah di Mangga 2 ya? Benar, Bu. Maaf, aduh, saya pernah juga di Ya, Bu Ria di Tebet. Iya, ini dengan Ria di Tebet, Bapak Alan. Memang nasi uduknya Besumi di Mangga 2 ini adalah kuliner populer Jakarta dengan apa namanya, nggak jarak kali 50 tambah pilihan lauknya terkenal, pulen dan gurih. Buka sore kalau nggak salah itu malam jam 11 sampai jam 23 kalau salah ya, benar ya. Nah, itu soalnya banyak teman-teman kalau lagi mampir-mampir, ayo kita makan nasi uduk Ibu Sumi, terkenal banget ini. Ya. Lokasinya itu kalau nggak Mangga 2 Raya nomor 57 kalau nggak salah ya Pak ya, kalau pernah benar ya? Ya, betul. Benar, Bu. Nah, menu unggulannya nasi uduk ini kan dengan lauk yang lengkap, ada rendang empuk, kikil, ikan asin, ayam kecap. Wah, enak banget ya Bang Lukman. Nanti kapan-kapan kita mampir Bang Lukman. Iya. Nah, Terima kasih. Saya mau tanya seperti alternatif kuliner yang menguntungkan dari sarapan dan makan siang kantor itu kan pasti ya, seperti apa itu dengan sampai di di tahun 2026 ini sudah banyak Kak dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, hari apalagi sebelum hari raya ya kan. Nah, seperti apa catering sarapannya? Berapa sih kalau mau pesan satu sekarang ini? Udah lama saya nggak nyobain nasi uduknya. Di sana Sumi. Terus protein foodnya, lauk pautnya itu menjual pasti ya, menjualan lauknya ini pendamping dengan nasi uduk ya. Ya, kita tangkap nanti, mungkin kita tahan dulu ya Pak Alan ya. Kita ke Bogor dulu, ada Bu Dinda. Selamat malam Bu Dinda. Malam juga Bung Lucky Man. Apa kabar Bu Dinda? Alhamdulillah, baik Coach Getty. Baik Bu, di Jakarta sekarang saya Bu. Oh, di Jakarta salah. Di studio. Singgahlah ke Bogor ya. Ke nasi uduk Ibu Sumi. Oh, bisa. Malam Pak Alan. Ya. Selamat malam Pak Alan. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Iya, salam dari Bogor Pak Alan ya. Siap Bu. Salam sehat. Iya, salam sehat kembali. Kalau dengar nasi uduk itu pasti ini makanan khas Betawi. Benar, Bu. Ya, jadi yang jadi pertanyaan ini
untuk Ibu Sumi itu ibunda kah, nyonya kah, atau ya. satu ya. Karena menggelitik nih Bung Lukman dan Coach Geti, menggelitik kan Ibu Sumi itu siapa begitu. Terus yang ya dari perjalanan yang perjalanan yang unik ya, yang biasa-biasa sekarang jadi di luar biasa begitu ya. Nah terus itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, segmen pasar. Karena ini makanan khas dari Betawi, apakah segmen pasarnya itu juga mayoritas Betawi? Masyarakat yang asli Betawi begitu? Ya. Sepertinya pertanyaannya itu sukses untuk Pak Alan, Baik. untuk Bu Keti. Sebentar Bu Lukman, jangan diputus. Pertanyaan ke Coach Geti. Ya Bu. Bagaimana Coach Geti melihat bisnis yang dijalankan oleh Pak Alan sampai saat ini? Ya. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Mungkin bisa ditanggapi Pak Alan, silakan. Baik, langsung saya jawab, Mas Lukman. Ya, silakan. Dari yang terakhir dulu atau yang pertama? Boleh, Bu Ria di Tebet tadi ya. Tadi Bu Ria saya agak sedikit lupa tadi pertanyaannya. Lebih ke menu kayak Coach ya. Ya. Oke, baik, menjawab pertanyaan Bu Ria dari Tebet, Jakarta. Jadi kalau menu-menu andalan tuh di sini yang saya juga kebetulan juga doyan ya, itu ada jengkol balado dan udang pete. Maaf. Jadi kalau udang petenya memang unggulan dari orang-orang tamu-tamu yang menyampaikan, oh ya di sini enaknya ini nih, sama jengkolnya juga khas legitnya. Kalau nasi uduk saya rasa biasa ya, Mas Lukman, Coach Geti. Lalu lain-lain rendang itu juga saya rasa biasa. Kurang lebih sih itu sih Bu Ria di Tebet. Nah pertanyaan yang Bu Ria yang selanjutnya Bu apa Dinda ya? di Bogor. Bu Dinda di Bogor, kenapa Bu Sumi namanya? Siapa ini Bu Sumi ini? Pak Alan. Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kalau Bu Sumi itu adalah partner kolaborasi saya untuk yang megang standar rasanya gitu. Jadi beliau bantu untuk menstandarisasi. Nah kemudian tadi ada pertanyaan lagi Bu Dinda ya, segmen pasarnya ya. Iya. Karena kalau kita lihat, kita bicara segmen karena lokasinya pas di tengah kota, yaitu nggak jauh dari stasiun kota. Nama tempatnya juga udah kota gitu ya Pak. Jadi memang kondisinya kebanyakan memang orang-orang di sekitar situ, kantor di sekitar sana. Karena terus terang tempat makan yang di daerah Mangga 2 itu yang lokasinya langsung di pinggir jalan raya, saya rasa nggak banyak karena di sana mayoritas tempat-tempat perkantoran, kemudian tempat-tempat usaha lainnya ya. Jadi ketika kita mencari makanan itu biasanya harus masuk akses ke dalam mall atau pusat perbelanjaan. Jadi biasanya orang-orang itu termasuk saya ya, kalau kita harus ke mall, tergantung ya, kalau dalam kondisi hari akhir pekan itu mungkin kita nyaman, tapi kalau dalam suasana hari kerja rasanya kan setiap orang pengen terburu-buru kalau makan. Nah jadi salah satunya itu tempat kami itu dijadikan tempat makan siang, karena memang terbukti dulu itu kami buka sore ya. Awal-awal kami buka malam jam 10, tapi akhirnya kita coba setelah COVID itu kami coba mundurkan lebih sore sekitar jam 7, makin ke sini jam 4, jam 5 sore karena memang untuk menampung teman-teman atau pelanggan-pelanggan yang memang pulang kantor ya. Nah, sampai akhirnya kita lakukan tes dan ukur, kita coba buka siang. Oh, ternyata menarik. Nah sekarang kita juga akhirnya berpikir daripada kita tutup sampai menjelang malam, akhirnya kita majukan 1-2 jam, kita coba buka melayani untuk menu sarapan. Nah ini memang baru kita trial kurang lebih 1 bulan.
Itu sih Mas Lukman, Coach Getty. Mudah-mudahan menjawab Bu Dinda di Bogor ya. Iya. Coach, tadi pertanyaan buat Coach Getty gimana melihat usahanya? Jadi kalau melihat peluang usaha, kalau kita ke daerah tertentu, kita pasti mencari aneka makanan khas dari daerah tersebut. Salah satu contoh adalah nasi uduk, itu adalah dikenal asli Betawi gitu ya. Dengan ciri khas makanan-makanan favorit seperti jengkol, pete gitu ya. Terus mungkin telur dadar khasnya gitu ya. Itu menjadi pengingat pada saat kita datang ke daerah tertentu. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Nasi liwet di Solo, nasi gudeg di Jogja gitu ya, nasi jamblang di Cirebon gitu ya. Itu semua hal-hal yang kalau kita datang, kita nyari nasi jamblang yang enak di sini di mana kalau di Cirebon. Nasi liwet enak di Solo di mana? Kita mencari. Memang banyak ya resto atau kedai yang mempunyai menu tersebut. Tapi yang memang mempunyai ciri khas dan juga dicari orang, mungkin ini yang menjadi viral, yang menjadi tujuan, dan mereka itu umurnya biasanya panjang-panjang rumah makan yang punya ciri khas dibanding rumah makan dengan menu-menu yang sangat umum, Bang Lukman. Jadi jawaban pertanyaan Bu Dinda tadi adalah kalau kita mau membuka restoran dan kita mempunyai ciri khas yang unik dari daerah tersebut, itu pasti akan panjang umurnya. Gitu. Coach, kalau kita lihat kan sebenarnya nasi uduk itu lebih ke tradisional gitu ya konsepnya. Tapi kalau kita lihat nasi uduk Bu Sumi ini udah modern gitu ya. Dan bagaimana bisa membranding nasi uduk secara modern ini gitu tanpa meninggalkan mereka-mereka yang pecinta tradisional itu, Coach? Jadi dengan kemajuan teknologi tentu semua harus memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Contohnya mie Aceh di Jakarta itu rasanya tidak sepedas di daerah aslinya karena mereka menyesuaikan terhadap selera setempat. Saya minggu lalu makan ayam betutu pas saya ke Jogja yang kita undang minggu sebelumnya ya, Pak Lukman. Dan ayam betutu ini sudah dibuat dengan rasa yang tidak pedas untuk selera orang di sekitar Jogja. Dan hal-hal inilah yang perlu kita jaga ya, modernnya tetap tidak meninggalkan ciri khasnya. Bisa belanja pakai QRIS gitu ya, bisa kirim by GoFood secara online, itu kan mengikuti. Ya, selera yang modern mungkin jadinya kok ada spaghetti ya misalnya. Tapi itu mungkin tidak banyak yang menambah menu seperti itu, kecuali memang itu kebutuhan yang sangat tinggi di daerah tersebut gitu. Itu bisa terjadi sih Bang Lukman. Tapi kebanyakan sih mereka modernnya nggak terlalu sampai ke beda menu seperti Eropa gitu ya, atau China. Ya kalau misalnya dia nasi campur Bali ya semua menunya menu-menu Bali aja. Paling teknologi yang modern. Iya, paling konsep untuk tempatnya untuk saja. Marketingnya dan tempatnya saja. Iya. Pak Alan, kalau lihat dari menunya kan cukup banyak sekali nih Pak Alan. Dari Pak Alan, dari sebelumnya ketika dibangun memang sudah banyak menu atau seiring berjalannya menu ini terus bertambah? Ya, pertanyaannya menarik dan sekaligus menantang ini. Karena seperti yang tadi Coach Getty sampaikan juga, sekalipun kita punya ciri khas varian menunya yang cukup banyak, tapi kalau saya boleh sedikit, ini sekarang belakangan ini banyak juga memang kebutuhan-kebutuhan untuk menu-menu makanan rumahan seperti ini yang memang disajikan oleh teman-teman pelaku UKM lain. Saya rasa juga lebih banyak bahkan ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan sih kalau menurut saya. Belakangan kalau saya juga lakukan studi banding ya. Jadi sebenarnya menu banyak saja tidak cukup, tidak cukup ya. Di samping enak ya, melainkan kita harus membuat secara berkala tuh menu-menu yang varian menu yang kita harus tampilkan, sajikan yang berkala berbeda. Jadi terkadang itu pelanggan-pelanggan itu mereka seneng varian-varian yang baru, yang kekinian, ya kan? Contoh-contohnya
misalkan kalau kita tadi bicara jengkol, bicara pete gitu dan udang itu kan standar ya. Nah, contohnya bisa aja ada terobosan contoh ayam goreng telur asin. Nah, itu kalau dilihat-lihat kan sedikit keluar dari tema ya, Betawi. Sementara telur asin itu kan identik dengan mungkin barangkali ke menu-menu yang sifatnya ke barat-baratan mungkin ya, atau ke semacam di luar ciri khas Betawi. Tapi boleh dikatakan ya terus terang kita itu nggak bisa ini Mas Lukman, Coach Getty. Nggak bisa kita yang menentukan. Tapi kita harus lakukan tes dan ukur. Artinya tes pasar. Ketika kita sajikan pasar itu merespon dengan baik, bahkan kadang-kadang saya juga seringkali di sana karena kebetulan ini lokasinya kan ada yang indoor dan outdoor juga. Belakangan setelah COVID, kebiasaan behavior pelanggan itu senangnya yang adem-adem. Kalau dulu zaman COVID kan mereka maunya di tempat terbuka. Nah, seringkali saya juga duduk di sana, saya makan bareng-bareng dengan pelanggan, saya sering dengar, kesini gitu kan. Pada saat dia makan, dia fotokan, dia video call, di sini ada gurame telur asin nih, enak nih. Nah, berarti kan sebenarnya orang itu kadang-kadang senang juga dengan terobosan-terobosan baru yang kita harus buat supaya mereka tuh tidak jenuh, gitu loh, Mas Lukman, Coach Getty. Jadi kurang lebih sih itu. Baik, ya. Coach Getty dan Pak Alan, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan energi sukses bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita bahas nasi uduk Busumi dan usaha alternatif yang menguntungkan bersama dengan pemilik usaha nasi uduk Busumi dan interior design Pak John Alan, dan juga tentunya ada Coach Getty. Coach Getty, tadi kita secara off air kita juga melihat ya bagaimana desain dari Pak Alan ini luar biasa gitu ya, menghadirkan nasi uduk tapi kekinian gitu dari tempatnya. Itu gimana Coach? Bagian dari strategi juga Coach ya untuk bisa anak muda ini. Iya, kalau kita berpikir restoran yang dianggap kuno gitu, nasi uduk, nggak bisa buat nongkrong di situ makan. Tapi dengan kondisi desain, kondisi tempat, lokasi ya, dan dia buka sampai malam, itu membuat orang betah untuk berlama-lama. Karena dia menyediakan kopi juga, Pak Alan ini menyediakan kopi, makanan ringan gitu ya, untuk orang ngopi setelah makan nasi uduk. Jadi ini rame, kalau sampai malam nih rame. Jadi nongkrong nggak masuk angin nih karena udah makan gitu ya. Ini konsepnya bagaimana Pak Alan? Ini yang Pak Alan sendiri ya, yang buat konsep tempat dari nasi uduk Busumi ini. Lukman, wah luar biasa nih Coach Getty promosinya. Jadi sebenarnya jujur memang semua berawal dari ketidaktahuan ya. Dan kembali semua berawal juga dari kebutuhan pasar. Jadi tempat makan yang nyaman akhirnya juga kan lahir dari pasar yang merespon. Wah ini kok tempatnya nggak ada yang indoor ya, nggak ada yang AC. Nah dari sana kan kita coba buatkan sedikit demi sedikit, akhirnya sampai terpikir untuk kita buatkan kopi. Nah memang kalau kopi karena saya bergabung di sebuah komunitas pengusaha yang memang awalnya kita ide itu lahir dari komunitas itu, sehingga saya berikan nama kopinya itu one to one. Karena konsepnya kita one on one gitu, dimana kita bisa sesama pelaku usaha bisa saling berkomunikasi untuk saling bercerita tentang usahanya masing-masing. Nah di situ, jadi
dari sana kita lakukan tes pasar. Awal juga seperti biasa ya, kok kayaknya orang belum tahu. Tapi lama-kelamaan karena memang traffic nasi uduk ini sendiri cukup baik ya, trafficnya seharinya itu kurang lebih masih bisa di atas 100 tamu. Jadi kita coba ya kita berharap karena memang manusia itu kan hanya bisa berusaha, selebihnya kan yang Maha Kuasa yang memberikan ininya. Jadi puji syukur ya akhirnya sedikit demi sedikit mulai dikenal, orang juga akhirnya merasa oh iya makan nasi uduk bisa di dalam kafe ya. Ya sudah, akhirnya memang itulah yang membuat pasar itu akhirnya merespon positif untuk tempat ini gitu. Kira-kira gitu sih Pak Coach Yeti dan Mas Lukman. Coach, kalau dilihat dari strategi tadi ya, bicara masalah menu yang terus berinovasi gitu, terus dan juga menghadirkan tempat yang kekinian sehingga nasi uduk yang tadi dalam tanda kutip tradisional akhirnya bisa diterima oleh anak muda untuk nongkrong. Ini gimana Coach? Iya, jadi kadang-kadang nih ya kalau kita masih muda tuh makannya nggak bisa sedikit Bang Lukman. Kadang-kadang kalau nongkrong ya kita minum kopi, makan roti tetap nggak kenyang gitu, tetap aja nongkrong tapi makannya makan berat. Indonesia. Dan kalau makan nggak bisa nggak pakai nasi gitu ya. Jadi ini satu hal yang menyediakan kebutuhan. Jadi antara produk dan pasar itu fit gitu. Akhirnya jadi tumbuh bahwa akhirnya orang bisa sampai malam sambil makan, kadang-kadang ngemil gorengan, ngemil tempe, makan kopi, minum kopi yang black coffee gitu ya. Itu menjadi sebuah kekhasan sendiri karena kalau udah ngobrol tuh kan nggak lupa waktu gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah peluang dan strategi yang sangat menunjang dan para pengusaha harus punya kreativitas dan inisiatif untuk membuat bisnisnya itu terus berkembang, bertumbuh sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah Pak Alan, kalau untuk tadi ya tes pasar gitu untuk baca pasarnya itu butuh waktu berapa lama ketika masih meraba-raba lah ya ketika akhirnya juga memutuskan seperti saat ini? Ya, baik, terima kasih Mas Lukman. Kelihatannya yang kami lakukan itu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan Mas Lukman. Jadi di awal saya launching kopi juga itu kan dibantu oleh tim kenalan saya, walaupun setupnya juga waktu itu kita dalam waktu relatif singkat ya. Itu kopi itu saya berikan tes ke tamu-tamu, sempat memang kan kalau kita bicara kopi ini selera untuk market nasi uduk ini kan kebanyakan orang usia 40 ke atas ya. Jadi mereka itu kalau bicara kopi itu mereka harus kopi yang nendang. Mungkin pahitnya, mungkin tebal rasanya gitu ya. Jadi bodinya tuh kalau teman-teman di barista itu taunya bahasanya tuh benar-benar medok kopinya. Nah, kemudian kalau kita bicara kopi-kopi yang di kalangan gen milenial atau Gen Z itu kan kopi-kopi yang fun, yang manis lah, yang ada varian ABC. Nah, itu juga tantangan tersendiri karena kan begitu kita produk launching kopi itu kita berikan tester itu mereka itu pelanggan nasi uduk mereka cuma bilang ini kopinya kagak berasa. Terus saya juga berpikir ini kopinya sih lumayan medok buat saya ya karena saya juga kita punya kecenderungan kan gangguan di mah gitu kan nggak bisa terlalu medok. Tapi ya akhirnya kita kembali ya. Kita seringkali berpikir kan ketika kita menawarkan produk atau jasa kan seringkali orang kebanyakan berpikir saya tawarkan yang saya suka. Sebenarnya yang lebih tepat adalah yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kalau itu yang saya menjadikan acuan bagi saya untuk terus melangkah. Yang tadi Coach Getty juga sampaikan kita sebenarnya harus inovasi ya secara berkala. Dan memang itu benar kita secara berkala saya juga orangnya senang melakukan studi banding ke pelaku UMKM lain misalkan pelaku penjual nasi uduk yang sejenisnya, varian-varian menunya seperti apa sih, bahkan yang lintas ini ya bukan hanya nasi uduk, jadi kita bisa saling membuka wawasan gitu kira-kira begitu Mas Lukman. Ini kan kalau bicara inovasi itu ya, dibutuhkan mental yang kuat juga Coach ya untuk bisa. Banyak juga UMKM yang coba berinovasi, tapi ketika gagal ya sudah. Itu gimana Coach bisa membuat? Ya jadi gini,
Kadang-kadang kita juga harus melakukan survei yang nggak bisa sebentar. Tidak semua juga kemauan pelanggan kita penuhi karena mungkin itu sebenarnya mungkin kemauan dia secara pribadi gitu ya. Tapi kita melakukan sebuah riset kecil gitu ya. Saya pernah punya pengalaman klien saya bikin produk baru. Yang dia berharap dari produk baru ini dia bisa menciptakan pasar atau segmen atau pelanggan yang lebih besar lagi. Tapi ternyata begitu dia buat produk baru, produk lamanya mati. Kenapa mati? Nggak ada yang beli. Karena orang atau pelanggan yang datang pindah ke produk yang baru. Nah ini harus hati-hati juga. Ya, kita jadi banyak waste, banyak kerusakan atau bahan makanan atau bahan baku yang terlalu banyak akhirnya nggak laku dan akhirnya jadi rusak. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita meriset pasar bukannya mengambil pasar yang ada, tapi menciptakan pasar yang baru. Contohnya kopi. Kopi rasa yang ada manis, pakai susu, pakai es, itu tentu kan anak muda, Gen Millennial dan Gen Z. Tetapi tidak menghilangkan untuk melayani kopi kental, kopi tubruk bagi pelanggan nasi uduk yang rata-rata 40 tahun ke atas. Jadi ini satu hal yang tadi Bang Lukman yang memang harus menjadi sebuah perhatian dalam melakukan inovasi. Iya. Pak Alan, kalau bicara brandingnya sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat ini, kalau saya coba googling gitu ya, udah banyak juga food vlogger nih yang coba untuk mereview katanya nasi uduk dengan lauk terlengkap gitu, dan gimana bisa sampai terkenal luas. Oke, baik Mas Lukman. Memang konsep yang kita bangun, narasi yang kita bangun adalah kita membangun suasana, kondisi seperti layaknya orang pergi ke sebuah pesta, Mas Lukman, Coach Getty. Jadi di mana orang datang ke tempat kita dengan suasana hati yang gembira, ingin mencicipi setiap lauk yang tersedia. Sehingga setelah sekian lama ketika mereka sempat bahkan hampir lupa gitu, seringkali mereka juga akhirnya diingatkan kembali dengan jumlah varian menunya di samping rasanya ya. Sama ya itu pun saya juga masih menjaga tadi ya positioningnya, artinya di awal itu kami itu memang dikenal makanan pinggir jalan lah, makanan street food. Di samping rasanya juga kita harus tetap memperhatikan kesan atau rasa pengalaman street food itu seperti apa sih? Yaitu seperti kita duduk di pinggir jalan dengan suasana mobil lalu lalang, dengan angin sepoi-sepoi kan gitu. Jadi itulah yang kita jaga ya, seperti kondisi seperti itu sampai saat ini. Gitu. Itu sih. Pak Alan dan Coach Getty, kita ke WhatsApp pendengar yang sudah masuk ke ruang redaksi. Dan rekan saya Resti yang akan menyampaikan. Resti, silakan. Dan juga pendengar, selamat malam Coach Getty. Selamat malam Pak John. Ini sepertinya Coach, pendengar kita banyak yang penasaran sama nasi uduk Bu Sumi ya? Ya, Bu Sumi. Ya, Pak Yusuf di Makassar ini nanya, selain menjual nasi uduk, usaha alternatif apa yang bisa dijalankan bersamaan supaya penghasilan lebih stabil? Selanjutnya ada Pak Andi di Palangkaraya, di tengah harga bahan pokok yang lagi naik, strategi apa yang bisa dilakukan pelaku usaha supaya tetap dapat untung nih Coach katanya. Dan ada juga Pak Rahmat di Banjarmasin ini yang bertanya, kalau usaha sudah berjalan, kapan waktu yang tepat untuk menambah menu atau membuka cabang baru? Oke, baik. Terima kasih Resti. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Coach Getty tadi Pak Yusuf di Makassar, gimana untuk usaha yang bisa berdampingan itu. Biasanya kalau kita lihat mie ayam sama es kelapa gitu ya Coach ya. Temen-temenan gitu ya. Jadi gini, kita bekerja dapat gaji, berarti uangnya bulanan sekali kita dapat nih Bang Lukman. Kadang-kadang gaji naik pun kebutuhan tidak pernah terpenuhi. Nah disinilah kita sebagai pekerja harus mulai berdiskusi sama pasangan kita, kira-kira kita perlu tambahan apa ya gitu ya. Kalau saya bekerja sebagai seorang laki-laki kepala keluarga, tentu saya akan berdiskusi sama istri saya, kira-kira kamu bisa bikin apa ya, sehingga kita bisa jualan sampingan yang kita bisa dapat uang mingguan atau bahkan uang harian. Apapun asal Anda bisa
menjalankannya dengan konsisten dan benar-benar memiliki keunggulan dan keunikan dari produk yang Anda buat. Misalnya jualan kue, jualan lauk gitu ya, yang bisa dikerjakan oleh orang selain Anda yang sebagai pekerja. Nah kan gitu. Nah kalau profesi, misalnya profesi saya sebagai desainer, kadang dapat uang, kadang nggak dapat uang. Mungkin dapat pekerjaan tapi belum dibayar, masih lama uangnya masuk. Mungkin apa ya yang bisa membuat saya punya tambahan uang dari kemampuan saya sebagai seorang desainer? Oh, saya bisa menulis dan saya bisa membuat PDF book ya tentang bagaimana mendesain. Tips and trick bagaimana membuat sebuah ide desain dalam bentuk buku digital. Saya jual aja 50.000. Tapi itu ternyata kalau kita ngerti cara ngejualnya, itu bisa ribuan sekali orang beli di online. Nah, itu cara kita melihat peluang dan kita melihat bagaimana kita bisa mendapat uang tambahan. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah kapan waktunya kita melakukan inovasi produk. Nah, inovasi produk bisa kita lakukan pada saat penjualan dari produk-produk makanan kita mungkin sudah banyak yang tidak cepat habis, atau kebalikannya menunya selalu habis dan pelanggannya itu aja, kita mau naikin bisa kita menambah dengan menu variatif atau menu-menu yang dibutuhkan pelanggan dan itu menjadi pertanyaan pelanggan pada saat bertransaksi. Dan yang ketiga tadi apa Bang Lukman, kapan memulai ya? Ya, kapan memulainya? Ya tidak ada waktu pastinya. Kalau Anda udah siap dan Anda punya sumber daya untuk membuat usaha itu bisa menjadi bagian dari kehidupan Anda, silakan lakukan. Dan banyak belajar, banyak melihat hal-hal baru, peluang-peluang baru sehingga Anda bisa membuat usaha yang menguntungkan gitu. Pak Alan, bisa ditanggapi? Tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Baik. Boleh diulang Mas Lukman tadi yang pertama apa tadi? Pak Yusuf di Makassar, selain jual nasi uduk, usaha alternatif apa yang bisa dijalankan bersamaan supaya penghasilan lebih stabil? Lalu ada Pak Andi di Palangkaraya, di tengah harga bahan pokok yang naik, strategi apa yang bisa dilakukan pelaku usaha kecil supaya tetap untung? Pak Rahmat di Banjarmasin, kalau usaha sudah berjalan, kapan waktu yang tepat untuk menambah menu atau membuka cabang baru? Oke, tadi satu-satu dulu ya. Usaha apa yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan penghasilan ya? Seperti yang tadi Coach Giati sampaikan, ketika kita sudah punya mata pencaharian utama seperti kita bekerja atau kita berusaha wirausaha, itu kan mungkin ada sebuah pendapatan. Kalau orang bekerja itu ada pendapatan rutin bulanan, kalau orang berwirausaha itu kan tidak menentu bahasanya. Nah, seringkali kalau kayak saya di interior konsultan ini kan itu kan per project, jadi tidak menentu. Nah, lalu sebenarnya yang ideal tuh kita punya pundi-pundi ya. Ada yang menjadikan kita memberikan masukan itu yang sifatnya bulanan, ada yang memberikan masukan kita itu sifatnya harian. Nah, itu kan yang harus kita cari peluang-peluang seperti itu. Contoh tadi seperti Coach Giati bilang, kalau kita misalkan sambil kita sebagai profesional atau sebagai konsultan, apa yang bisa kita lakukan sambil tanpa banyak menyita waktu dan fokus? Mungkin kita menulis, kita jual tulisan-tulisan file-file PDF kita, kira-kira gitu ya Coach Giati ya? Benar. Nah, jadi sebenarnya seperti itu sih, tadi menjawab pertanyaan Pak siapa itu ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terus tadi yang kedua, izin Pak Mas Lukman, saya ini setengah harga bahan pokok kan naik ini. Terus strategi apa yang dilakukan supaya tetap untung? Sebenarnya gini, kalau Pak Yusuf ya tadi di mana tadi? Makassar. Pak, sebenarnya gini Pak, kita sebagai pelaku usaha itu kan saya selalu membagi ya, ada kebutuhan bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi.
Nah, untuk bahan baku sampai barang dalam proses sampai ke bahan jadi, itu kan kalau bahan baku itu kan pasti ada kenaikan, itu wajar biasanya sekian persen atau belakangan ini juga cukup signifikan ya, karena dampak dari kondisi ekonomi secara global, mungkin adanya perang, sehingga bahan tertentu sulit didapatkan di pasar. Kemudian ada barang dalam proses itu melibatkan ada jasa tenaga di sana ya untuk mengolah. Jadi sebenarnya menurut saya yang tadi juga yang Coach Getty sampaikan, kita sekaligus relate dengan pertanyaan yang ketiga ya, kapan kita harus mengupgrade menu-menu. Sebenarnya kita bisa lakukan ini setiap hari, kita pantau saja menu-menu apa sih yang sebenarnya laku, yang cepat keluar gitu, atau menu-menu apa yang jarang laku. Sebenarnya kan dari sana aja kalau kita model bisnisnya kita jual makanan matang, itu kan sehari itu kan akan terlihat tuh, oh barang menu A yang sering keluar nih yang setiap hari habis, tapi menu B tidak. Nah itu kan kita bisa cross ya. Artinya kalau barang-barang yang untuk menyiasati ya, sekaligus menjawab yang pertanyaan ketiga, ketika barang itu menu itu jarang keluar, berarti kan kurang diminati. Nah harus kita apakan tuh, atau kita kurangi, berarti kan untuk menekan cost produksi dan meningkatkan profit kita, dan kita tambah porsinya yang sering keluar, atau kita modif sedikit, bahan bakunya tetap ayam katakan, cuma mungkin kita poles-poles dengan tadi ya, kita berikan ayam goreng madu ya, contohnya ayam goreng kering jadi ayam goreng madu. Nah itu biasanya dengan istilah-istilah atau narasi-narasi yang diberikan itu, otomatis pelanggan pasti akan oh madu ya, seperti apa sih, itu ngaruh loh. Nah di samping menurut saya sih gini, kalau tadi bahan baku itu ya sebenarnya terus terang tanpa kenaikan bahan baku juga kita nih sering memberikan ini Mas Lukman, hari diskon. Jadi kalau hari Senin itu yang diskon misalkan harga fixnya telur, kemudian hari Selasa kami libur, hari Rabu apa misalkan ayam dapat diskon sekian ribu, hari Kamis daging sekian ribu diskon. Jadi sebenarnya namanya promosi strategi marketing itu kita lakukan terus untuk meningkatkan traffic yang datang. Nah, dengan adanya kenaikan bahan baku, mungkin promo-promo itu bisa kita kurangin tanpa sebenarnya gini loh. Kalau kita mau jujur ya, tanpa naik harga bahan baku pun kita juga sudah berikan diskon sebenarnya. Kan pengusaha itu pasti kan punya batas bawah ya Pak, masuk. Jadi ketika ini kita berikan harga khusus, nanti kemudian ada promo-promo. Nah kan seperti itu. Jadi menurut saya itu bisa disiasati dengan mungkin kita kurangi aja promo-promo yang akan kita berikan. Nah kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Mungkin singkat saja penegasan ini Pak Andi di Palangkaraya, mungkin untuk usaha-usaha UMKM yang memang masih merintis ini kehantam harga bahan pokok ini gimana Coach, tanpa mengurangi kualitas tentunya. Ya, jadi strategi kembali lagi gitu ya. Kalau kita lihat warung seafood pinggir jalan, menunya nggak banyak variatifnya, tetapi rasanya bisa banyak alternatifnya. Jadi misalnya ada udang, cumi, ya kerang. Nah tinggal ayam sambal pedas, terus ada ayam goreng nasi bumbu udang bumbu goreng mentega, udang goreng mentega, itu bumbunya nggak banyak, sehingga bumbu itu tidak akan basi pada saat nggak laku. Tetapi dengan menu 4 macam divariasiin satu bahan baku ini bisa jadi 4 rasa, itu menjadi 16 menu. Nah itu salah satu strategi untuk bagaimana kita bisa tetap untung. Dan juga tadi yang saya bilang, kalau kita mau membuat sebuah usaha kuliner makanan, nah apa ciri khas dan apa yang membuat kita itu berbeda dengan produk sejenis yang lain, itu Bang Lukman. Coach Getty dan Pak Alan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak John, terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Lukman, terima kasih Coach Getty. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.